Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian. Jadi kami ulang ya Bapak Ibu, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu, yang punya intelektual yang tinggi adalah orang yang mampu menundukkan pandangan, menundukkan hawa nafsunya. Nafsu, kenapa perlu ditundukkan nafsu itu? Karena nafsu itu tidaklah mengajak kecuali kepada yang buruk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf, surah Yusuf, mana Yusuf? Surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu'." Sesungguhnya nafsu itu, kata Allah, mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Dan bahkan Nabi SAW berdoa kepada Allah. Apa doanya yang sering kita baca? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, kata Rasulullah itu doa beliau. Ya Allah, wala takilni, janganlah serahkan aku ila nafsi, kepada diriku, kepada nafsuku, tarfata ainin, sekalipun sekejap mata. Bayangkan Bapak Ibu, sekelas Nabi SAW meminta kepada Allah agar jangan sampai nafsu menguasai beliau sekalipun sekejap, sekedip mata. Sebentar sebetulnya, jangan sampai dikendalikan, dikuasai oleh nafsu. Dan itu doa-doa Rasulullah SAW yang juga sering kita baca biasanya di zikir ya. Zikir apa namanya? Zikir pagi atau petang gitu. Kan doanya kan, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna, gitu dan seterusnya. Ila nafsina arfata ain wa la takilni, bisa juga. Jadi bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW berdoa demikian. Tentunya juga doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ciri orang yang cerdas yang kedua adalah, kata Nabi, orang-orang yang mempersiapkan amal terbaik untuk kematiannya. Itu cerdas berarti itu. Ya wajar Bapak Ibu. Kalau dia tahu akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban setelah dia mati, kira-kira wajar gak dia akan mempersiapkan bekal? Ya wajar sebetulnya. Yang gak wajar itu dia tahu akan melakukan perjalanan tapi gak bawa sango, itu bunuh diri namanya itu. Itu bunuh diri atau bunuh ke diri gitu. Gitu. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang-orang yang mempersiapkan bekal-bekalnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Jadi Bapak Ibu di sini misalkan bukan profesor, mungkin gelar akademisnya bukan doktor, bukan juga S2, tapi beriman kepada Allah, menundukkan hawa nafsunya, kemudian berbekal untuk kematiannya, cerdas orang itu. Sekalipun gelar akademisnya gak tinggi-tinggi banget. Itu pengertian cerdas menurut Rasulullah SAW. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu, kita siapkan bekal-bekal untuk kematian, karena kita semua tahu akan mati. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata sekalipun kita tahu akan mati, banyak di antara kita takut mati ya Bapak Ibu. Jadi ini ditegaskan oleh Allah di banyak tempat memang, di banyak ayat. Jadi sekalipun manusia itu tahu mereka akan mati,
tetapi mereka takut mati. Kira-kira di sini ada yang berani mati nggak kira-kira? Kan nggak ada. Gitu. Jangankan yang muda, yang tua saja takut mati gitu. Yang 70, yang 80 takut juga mati itu. Apalagi yang masih muda 20, 30 lebih takut lagi. Kenapa? Karena ketakutan itu didasari atas ketamaan dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Itu wajar itu. Kenapa takut mati? Belum jadi camat mungkin soalnya. Kenapa takut mati? Belum jadi presiden soalnya. Dan seterusnya. Masih banyak prestasi-prestasi dunia yang belum digapai sehingga dia takut mati. Ini sama seperti salah satu aktor barat ya, Sylvester gitu, Stallone, atau yang dikenal dengan Rambo gitu. Rambo itu, Rambo. Dan dia udah tua itu, usianya hampir 80. Tapi dia itu masih kok cepet banget ya dunia katanya berlalu itu. Padahal masih banyak prestasi-prestasi keduniawian yang belum saya raih katanya itu. Kata siapa? Kata John Rambo, atau nama aslinya adalah Sylvester Stallone. Begitu juga kita, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita masih banyak prestasi atau keinginan dunia yang belum kita raih, tapi keburu tua, usianya udah 80 tapi belum jadi camat, usianya belum 80 tapi belum jadi gubernur, dan seterusnya. Kalah saya dengan yang muda, sehingga sekalipun udah tua usianya takut mati, masih punya angan-angan yang begitu besar dalam urusan dunia. Apalagi yang muda belum jadi pengusaha, belum jadi YouTuber sukses mungkin saya, dan seterusnya lah. Belum jadi konten kreator yang terkenal dan seterusnya. Banyak cita-cita yang kita inginkan dalam urusan dunia ini sehingga menyebabkan kita takut akan kematian, dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Bermegah-megahan dalam urusan dunia telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur mati sadar ternyata yang dikejar-kejar itu apa? Gak bermanfaat, angan-angan belaka. Jadi ketika orang sudah meninggal baru dia sadar ternyata yang dia kejar-kejar selama ini adalah sesuatu yang sia-sia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam urusan dunia telah melalaikan kita, mungkin na'udzubillah, kita baru sadar kalau kita telah mati, meninggal dunia. Ketika sudah ada siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampun seto katanya siapa gitu, baru dia sadar gitu bahwa ternyata yang dicita-citakan selama ini itu adalah sia-sia belaka, tidak ada manfaat dalam urusan akhiratnya. Jadi panjang angan-angan Bapak Ibu ya. Kan sekarang setua apapun orang itu, ini contoh saja Bapak Ibu ya, bukan tidak menyebut siapa-siapa. Setua apapun orang itu kalau ditawari harta dan jabatan mau atau tidak kira-kira? Ya maulah gitu. Mau walaupun dah tua. Udah 90 mungkin usianya, mau dia itu. Mau. Soalnya dunia itu hijau, apalagi yang muda-muda kayak saya mungkin, atau kayak yang lebih muda lagi,
itu mesti tergiur. Na'udzu billah wal billah. Dan salah satu memang komunitas gitu ya, atau kelompok orang yang Allah sebut sebagai orang yang panjang angan-angan dalam urusan dunia itu adalah orang-orang kafir, secara khusus adalah orang-orang Yahudi ya Bapak Ibu. Mereka itu adalah orang-orang yang panjang angan-angan dalam urusan dunia. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Al-Baqarah ayat 96, surah Al-Baqarah, kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Muhammad, kata Allah, kamu akan mendapati orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling tamak dengan dunia, dan bahkan ketamakan mereka itu melebihi orang-orang kafir yang lain. Bahkan di antara mereka itu ingin agar umur mereka sampai 1000 tahun, kata Allah itu. Dan memang orang-orang Yahudi itu usianya tua-tua semua Bapak Ibu ya. Kayak Benjamin Netanyahu, mungkin Ariel Sharon, sama lagi dan seterusnya itu. Simon Peres dan seterusnya. Itu kan usianya 80, 90 gitu. Tua tuh. Kayak Benjamin Netanyahu itu kan udah tua itu. Mungkin 80 dia usianya. Tapi masih sehat gitu kan ya. Masih sehat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi mereka adalah komunitas, sekelompok orang yang mana mereka sangat-sangat tamak dalam urusan dunia. Saking ketamaknya mereka ingin hidup 1000 tahun. Padahal kata Allah, hidup 1000 tahun tidak akan melepaskan mereka dari azab Allah. Seberapapun usia orang, satu saat nanti dia akan mati. Entah 1000 tahun kemudian pasti akan dia mati. Kalau umur 1000 kira-kira udah bisa ngapain ya Pak Ibu ya? Wong umur 80 udah gak bisa makan ini makan itu udah gitu. Apalagi umur 1000 wes mungkin tinggal tulang gitu kira-kira. Itu orang-orang Yahudi. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi menyebutkan bahwa salah satu faktor hilangnya wibawa dan karisma umat Islam itu dikarenakan panjang angan dan takut mati gitu. Takut mati. Mati dalam pengertian yang sesungguhnya, atau mati dalam pengertian mati karirnya, mati jabatannya dan seterusnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi menyebutkan, kalian duhai umatku nanti akan dikerubungi seperti orang mengerumuni makanan di atas meja makan. Jadi kata Rasulullah, keadaan umat Islam di akhir zaman seperti makanan hidangan yang dikerumuni banyak orang. Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah saat itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Enggak, kata Rasulullah. Bal antum yawma idzin katsir. Justru jumlah kalian umat Islam saat itu banyak miliaran jumlahnya. Tetapi kalian disenggol kanan kiri, digulingkan, disingkirkan dan seterusnya. Kenapa? Kata Rasulullah, hilang wibawa dan karisma umat Islam itu kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Itulah sebab kenapa umat Islam itu hilang wibawanya, hilang karismanya. Udahlah, umat Islam enteng, umat Islam remeh receh, umat Islam tidak ada apa-apanya kalau telah diliputi perasaan cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Wes enteng itu. Tinggal kasih
cek amplop sekian, nolnya berapa ya itu? Nolnya 9 atau 10 misalkan, selesai urusan. Selesai. Atau makan nolnya 12, 1 triliun misalkan, selesai urusan itu. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati, baik mati karirnya ataupun mati dalam pengertian yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, padahal yang perlu kita lakukan, kita sadari bahwa hidup di dunia itu sementara usianya umatnya Rasulullah rata-rata, kata Pak Budi kemarin juga, 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalluhum man yajuzu dzalik. Rata-rata umatku, kata Rasulullah, umurnya 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun, sedikit sekali. Rata-rata usia itulah kira-kira 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau kita di dunia sementara tidak lama, 60, 70 tahun dan seterusnya, maka tidak perlu takut. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan bekal-bekal terbaiknya. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.